Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ketua kelas siapkan untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seng dulu ya. Oke. Yang tidak masuk satu anak ya. Atas nama Nur Aini. Oke. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat. Masih ingat ice breakingnya? Masih ya. Kalau saya bilang tepuk satu berarti satu kali, tepuk dua berarti dua kali, tepuk tiga berarti tiga kali. Kalau tanpa ada kata tepuk berarti diam, tidak tepuk, diam. Oke? Yuk, konsentrasi belakang. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tiga, dua. Pinter, berarti sudah konsentrasi ya. Oke, nah sekarang kita ke keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa? Yang pertama, Saling menghargai dan menghormati. iya, saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi kalau ada temennya yang menyampaikan pendapat, angkat tangan, yang lain diam. Ya, ya. Yang kedua, Menjaga kebersihan dan kerapian. ya, menjaga kebersihan dan kerapian. Nanti setelah selesai pembelajaran, dirapikan kembali tempat duduknya. Ya, kalau ada sampah, sampahnya diambil, dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya, Menggunakan HP apabila diperlukan untuk pembelajaran. iya. Jadi nanti kita akan menggunakan HP, di mana HP itu nanti kita gunakan untuk mencari materi selain dari artikel atau PowerPoint yang Brida sampaikan, ya. Oke. Selanjutnya, Menjaga etika dan sopan santun. iya, menjaga etika dan sopan santun. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yaitu memahami bagaimana kita mengenal, mengetahui kode etik dari profesi akuntansi, ya. Oke. Nah, anak-anak, Beliau ingin mereview materi kemarin ya tentang etika, ya. Apa itu etika? Ya, Mareta? Iya, jadi intinya etika itu adalah suatu kebiasaan. Kebiasaannya bagaimana? Kebiasaan yang baik, ke arah yang positif. Ya, oke. Nah, sekarang anak-anak, nanti kita itu akan melakukan diskusi kelompok di mana kita membentuk kelompok kecil. Ya, kemarin kelompoknya sudah Burida kelompokkan sesuai dengan pemetaan ya, sudah Burida share di WA group dan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, saya sampaikan untuk materinya terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke materi dasar akuntansi, yaitu di sini ada etika profesi dan kode etik profesi. Ya, dimana di sini ada etika profesi akuntansi. Pengertian etika secara etimologi yaitu etika berasal dari bahasa atau kata Yunani yaitu etikos, yang artinya kebiasaan. Ya,
Secara sederhana, etika dapat diartikan sebagai adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang dihayati oleh masyarakat. Ya, kemudian di sini menurut K. Bertens, etika dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada etika sebagai sistem nilai, ya. Di mana di sini sebagai sistem nilai, etika dipahami sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat tertentu. Contohnya apa? Ada etika Jawa, yaitu masuk dalam unggah-ungguh Boso. Kemudian etika di dalam agama Islam, etika Protestan, ya. Kemudian yang kedua ada etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu seperti kode etik. Contohnya di sini ada kode etik advokat Indonesia. Kemudian ada kode etik jurnalistik. Kemudian kode etik akuntan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ada etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Disebut juga dengan filsafat moral. Ya. Dalam konteks ini ada berbagai cara atau pendekatan ilmiah untuk mempelajari tentang moralitas atau tentang tingkah laku moral, antara lain etika deskriptif dan etika normatif. Nah, apa itu etika deskriptif dan normatif? Ya. Etika deskriptif itu mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, ya, dalam kebudayaan atau subkultural tertentu, dalam periode sejarah dan sebagainya. Contohnya ada adat istiadat, anggapan benar dan buruk, tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya. Etika deskriptif hanya menggambarkan tanpa memberikan penilaian moral. Etika deskriptif lebih berbicara pada fakta, yaitu perilaku manusia. Kemudian ada etika normatif, yaitu merupakan etika yang berupa perspektif, tidak melukiskan, melainkan menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral, ya. Etika normatif ini merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat digunakan dalam hidup sehari-hari. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak? Sudah paham? Sudah, saya lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada etika normatif. Etika normatif dibagi menjadi dua. Yang pertama ada etika umum, ya. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, ya. Di sini membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori tentang etika dan moral. Yang kedua ada etika khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus ini menjadi etika individual, ya, dibagi menjadi etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya kepentingan publik atau umum. Di sini setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak, ya, dalam kerangka pelayanan kepada publik. Kemudian menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmenitas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik, ya. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah integritas.
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya, ya, dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Kemudian yang keempat, objektivitas. Ya. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil. Ya, tidak memihak, jujur secara intelektual, kemudian tidak berprasangka atau bias serta bebas dari bantuan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Ya, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan. Selanjutnya yang keenam ada yang namanya kerahasiaan. Jadi prinsip ini menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya, ya. Selanjutnya yang ketujuh, perilaku profesional. Di sini setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dan yang kedelapan, standar teknis, di mana di sini setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, ya, berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau sudah, saya kasihkan studi kasusnya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Masing-masing kelompok itu studi kasusnya berbeda-beda. Ketua kelompok silakan mengambil. Oke. Ya. Ya. Oke? Ya. Perhatikan di situ ada instruksi untuk tugas kelompok. Ya. Instruksi untuk tugas kelompok, ya. Silakan berdiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian diskusikan dan analisislah kasus pelanggaran etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan. Kemudian yang ketiga, hasil analisis disajikan dalam tulisan tangan pada buku catatan, ya. Silakan nanti disiapkan catatannya. Setelah itu, hasil analisis dipresentasikan. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, silakan bisa dikerjakan.
Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya dan nomor absensi ya. Ada yang tanyakan? Enggak, tidak. Ini soalnya beda. Iya, soalnya masing-masing kelompok berbeda-beda ya. Ada yang tanyakan? Udah. Boleh mencari artikel di internet, boleh ya. Pakai artikel yang di lembaran itu juga boleh. Cari referensi yang lainnya ya. Tidak paham? Belum. Sudah ya? Sudah. Cek, ditunggu dulu ya. Kaget ya? Sudah menemukan? Sudah, Bu. Sudah. Cek ya, tunggu dulu ya. Mana? Cherry. Cherry. Ya, sudah semuanya ya? Sudah. Kalau sudah berarti kita bergiliran dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Ya. Nanti silakan maju, kemudian perkenalkan diri kalian, kemudian kasusnya apa yang akan diangkat, bacakan kasusnya dan sampaikan analisa dari kasusnya. Ya. Oke, siapa dulu? Ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai studi kasus yang melanggar kode etik. Sebelumnya, perkenalkan saya Linda Putri Devi, absen 6. Saya Nalia Puridur Fauzia, absen 23. Saya Lira Lisnawati, absen 8. Saya Putri Intan Sari, absen 33. Saya Nabila Kusuma, absen 17. Saya Nadia Sandra, absen 20. Soal studi kasus yang kami peroleh yaitu sebagai berikut.
Kasus anggota KPU ini terjadi pada tahun 2004. Mulyana W. Kusuma yang menjadi seorang anggota KPU atau Komisi Pemilihan Umum diduga telah menyuap anggota BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang ketika itu melaksanakan audit keuangan terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu tersebut berupa kotak suara, amplop suara, surat suara, tinta, serta teknologi informasi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan. Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya. Kecuali mengenai laporan teknologi informasi, maka disepakati laporan akan dilakukan periksaan kembali 1 bulan setelahnya. Berikut jawaban mengenai studi kasus tersebut yaitu: Setelah 1 bulan terlewati, ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu itu, terdengar kabar mengenai penangkapan Mulyana W. Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK, yaitu Salman Hoiriansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK dalam penangkapan tersebut. Menurut Hoiriansyah, dia bersama Komisi Pemberantas Korupsi mencoba menangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana menggunakan perekaman gambar pada 2 kali pertemuan. Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro kontra dengan pihak yang memberikan pendapat Saiman turut berjasa dalam mengungkapkan kasus ini. Tetapi lain pihak memberikan pendapat Saiman tak sewajarnya melakukan tindakan tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik. Itu tadi merupakan materi yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ada pertanyaan enggak? Tidak. Oke, ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah cukup. Berarti kesimpulannya dari kasus tadi yang diangkat adalah tentang penyuapan dari KPU, ya. Penyuapannya tentang yaitu tadi pemilihan umumnya. Jadi adanya penyuapan tentang pemilihan umum. Berarti di sini terjadi suatu pelanggaran, yaitu pelanggaran tentang etika profesi akuntansi. Ya. Sampai sini ada yang tanya lagi enggak? Tidak, sudah paham ya? Paham. Ya. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari diskusi kelompok tadi itu sudah kita ketahui bagaimana cara menganalisis sebuah kasus ya, di mana di situ ada suatu pelanggaran dari kode etik ya. Kemudian ada yang namanya pelanggaran integritas, objektivitas ya. Kemudian tidak boleh melanggar yang namanya SPAP ya. Nah, jadi intinya materi ini tadi kita belajar tentang etika, yaitu suatu kebiasaan yang harus kita lakukan ya. Kebiasaan yang mana? Kebiasaan yang baik ya. Terutama sebagai seorang akuntan kita harus tahu kode etik profesi akuntansi, prinsip-prinsip dasar akuntansi ya. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Tidak ya. Kalau tidak, nah ini nanti ada post test ya. Sebelum kita ke post test, saya bagian dulu ininya. Silakan dibagikan. Bentar, dari sana aja ya. Ya, soalnya kan sudah saya share di grup ya. Silakan dibuka soalnya di grup. Tuliskan nama kelas, kemudian isikan. Jawabannya tinggal menyilangkan.
1, 2, 3, 4, 5. Sudah cukup? Oke, sudah? Ya. Dikumpulkan. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, anak-anak. Ya, untuk minggu depan kita masuk ke jenis-jenis dari kompetensi, ya. Pengertian dan jenis-jenis dari kompetensi itu untuk materi pertemuan selanjutnya, ya. Sebelum saya akhiri, ada refleksi. Ya. Refleksi. Nah, refleksinya di sini dari pertemuan awal tadi sampai akhir, ya, apa yang kalian pelajari? Coba ya di sini. Iya, ini kelompok ini. Kalau yang sebelah sini, iya, apa yang dipelajari? Iya. Menganalisis studi kasus. Iya, oke. Kemudian dari kelompok ini, oke. Kalau kelompok ini mempelajari tentang apa? Ya, menganalisis kesalahan-kesalahan seorang akuntan. Kemudian tujuan dari etika profesi. Ya anak-anak ya. Ya. Kalian semua sungguh sangat luar biasa dan hebat sekali. Ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak selama mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah senang ya. Semoga ilmu yang kita dapat ini berkah dan barokah. Ya. Ya. Kemudian anak-anak sebelum saya akhiri ya, Brida terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sangat hebat dan luar biasa ya, penuh dengan semangat ya. Kita ice breaking satu kali lagi untuk penutup ya. Iya. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Oke anak-anak, terima kasih banyak sekali. Bu Rida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama anakku semuanya.